Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Isman, guru SMA Negeri 7 Palu, CGP Angkatan ke-6 tahun 2022. Pada kali ini saya akan menyajikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada rekan teman sejawat tentang 5 posisi kontrol guru. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah selaku pimpinan dan pengambil kebijakan, meminta izin dan dukungan pelaksanaan sosialisasi tentang 5 posisi kontrol guru, meminta bantuan dan dukungan agar dapat menghimbau dan mengajak rekan teman sejawat melalui WA Group SMA Negeri 7 Palu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi 5 posisi kontrol guru. Pelaksanaan kegiatan ini mendapat respon positif dari kepala sekolah, sehingga memberikan informasi kepada rekan guru, teman sejawat, untuk mengikuti sosialisasi tentang 5 posisi kontrol guru. Melalui kesempatan ini pula, saya mengirimkan video tentang contoh penerapan 5 posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Palu, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sempat hadir, dan teristimewa kepada rekan-rekan guru yang berada di ruang guru ini yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita bertemu di ruang guru ini dalam rangka mensosialisasikan tentang kegiatannya kami dalam kegiatan guru penggerak, sesuatu ilmu yang kami peroleh mengenai posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Jadi dalam kegiatan ini berhubungan dengan budaya, namanya budaya positif. Jadi berbicara tentang posisi kontrol guru ini, tentang posisi kontrol guru, ada kita namakan dulu sebelum masuk pada posisi kontrol guru, ada namanya disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif itu berawal dari yang namanya motivasi. Jadi kita secara pribadi, bahwa kita itu termotivasi, ada 3 hal yang membuat kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. 3 hal itu, yang pertama, kita termotivasi dalam melakukan sesuatu itu karena kita takut dengan hukuman atau takut terhadap sanksi, sehingga kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Kemudian kita termotivasi itu karena ingin dihargai dan ingin dihormati. Jadi sehingga kita, atau mungkin kita berharap sesuatu diberikan sesuatu kepada kita, sehingga kita melakukan motivasi. Kemudian motivasi yang ketiga,
yang menurut motivasi itu namanya motivasi yang timbul dari dalam diri kita, di mana motivasi itu merupakan motivasi kita terdorong atau termotivasi melakukan sesuatu karena memang ada dorongan dari dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah satu kebutuhan. Nah, jadi ada 3 hal yang membuat kita termotivasi. Setelah kita termotivasi, maka muncul disiplin. Nah, disiplin ini kita lakukan secara terus-menerus tanpa melihat orang lain, tanpa ada dorongan dari orang lain. Disiplin inilah yang disebut dengan disiplin positif. Nah, seperti itu. Disiplin yang kita lakukan secara terus-menerus tanpa tanpa dorongan dari orang lain, karena dari diri kita sendiri, itu namanya disiplin positif. Nah, sekarang hal-hal yang berhubungan dengan disiplin positif itu tentang posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru tujuannya, tujuan dalam pemahaman ini kita harus pahami. Yang pertama itu memahami makna 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang kedua, melakukan refleksi terhadap 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin positif. Nah, dari sini kita bisa melihat kita berkomunikasi dengan siswa itu, posisi kita di mana, di bagian mana. Nah, kita bisa lihat. Kemudian yang ketiga, menerapkan posisi kontrol yang ideal yang dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Ya, lanjut Pak, lanjut. Ini definisi atau makna dari posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu kita maknai sebagai perilaku atau tindakan guru dalam memposisikan diri, mengontrol atau menangani siswa yang berkaitan dengan penerapan disiplin positif. Nah, jadi di sini ketika kita berada dalam lingkungan sekolah, apapun yang dilakukan oleh siswa kita selalu mengontrol mereka. Nah, dan posisi kontrol itu kita berada di posisi mana? Nah, jadi sekarang kita bisa melihat satu-satu. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Ini di sini. Jadi posisi kontrol guru itu, posisi kontrol guru itu ada 5 posisi kontrol guru. Posisinya kita dalam mengawasi, melakukan tindakan terhadap apa yang dilakukan siswa kita. Seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol itu, yang pertama itu posisi namanya posisi penghukum. Posisi penghukum. Kemudian yang kedua, posisi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Kita bisa melihat satu persatu dan kita bisa kita bisa menyadari di mana posisi kita itu dari 5 posisi kontrol itu. Bisa jadi kita berada pada posisi 1, 2, atau 1, 2, boleh juga 1, 3. Ya, tinggal kita melihat. Sekarang dilanjutkan ke slide-nya. Sekarang posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini dijelaskan bahwa posisi penghukum ini biasanya berbicara dengan nada yang tinggi, kemudian menghardik. Ya, ini mungkin bahkan saya pernah juga melakukan ini, menunjuk siswa
kemudian membentak, kemudian menyakiti, ada menyindir, kita menyindir siswa, itu artinya posisi kita berada dalam posisi penghukum. Kemudian ada di sini memang yang terakhir ini memberikan hukuman. Jadi hukuman yang di sini ada hukuman bersifat fisik dan ada psikis. Fisik itu kalau ada siswa yang bermasalah, langsung mungkin kita suruh, mungkin kalau guru olahraga langsung dia suruh lari keliling lapangan 1 kali, itu fisik. Tapi kalau dia psikis, dia berbicara dengan nada yang tinggi, itu hukuman terhadap siswa. Secara fisik itu bisa mempengaruhi psikologinya. Kemudian membentak siswa. Kemudian di sini ada dampaknya terhadap siswa. Ketika kita berada dalam posisi penghukum ini, bagaimana dampaknya terhadap siswa? Siswa ketika kita lakukan itu, di dalam hatinya itu memberontak sebenarnya. Cuma dia tidak memperlihatkan kepada kita bahwa dia memberontak. Kemudian merasa tersinggung. Ini kan kalau dimarahi, tersinggung. Jadi kalau kita dimarahi itu ya pasti tersinggung. Kemudian ada menyimpan dendam. Ini dampaknya. Kemudian ini kalau kita selalu marah terus, bahkan membuat siswa itu tidak menyukai kita. Bahkan bukan hanya kita tidak dia sukai, mata pelajarannya kita, seperti itu. Ini ada bahkan mata pelajaran yang diampun, jadi seperti itu. Jadi itu efeknya posisi kontrol sebagai penghukum. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang kedua, dari 5 posisi ini semua kita lakukan di sekolah ini. Jadi kita bisa merasa di mana posisinya kita. Kemudian posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ini sesuatu pernah juga saya lakukan, pernah dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu ketika mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya merasa betul-betul apa yang saya jalani selama ini banyak satu hal yang harus diperbaiki. Posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, di sini kita sebagai guru itu berbicara dengan nada yang tenang kita berbicara dengan siswa itu biasa-biasa saja, kemudian lembut, namun kata-kata yang diutarakan itu membuat siswa merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi mungkin bisa contohnya ya seperti bagaimana seolah-olah kita berbicara dengan siswa itu dengan nada yang tenang. Misalnya ada siswa yang bermasalah di dalam kelas, kamu ini melakukan hal ini, apakah kamu tidak merasa bahwa apa yang kamu lakukan ini benar? Seperti itu. Banyak yang kita lakukan, tapi bahasanya kita halus tapi tajam, menusuk. Jadi itu posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi siswa yang melakukan itu dia betul-betul merasa bersalah bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Di sini dia merasa gagal. Dia merasa gagal dengan tindakan kita itu. Kemudian dampaknya terhadap siswa, ini siswa menganggap dirinya bersalah, gagal dan menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Jadi itu salah satu contoh dari posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Bapak dan Ibu mungkin sebentar ada mungkin bisa
bisa ditanyakan atau mungkin bisa disarankan dari kegiatan ini. Kemudian yang ketiga Pak, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Posisi kita terkadang menjadikan siswa itu sebagai teman kita. Ya saya kayaknya pernah juga melakukan seperti itu. Jadi kita berbicara dengan siswa itu seolah-olah siswa itu teman kita. Posisi sebagai teman, guru berbicara dengan suara ramah, akrab. Maksudnya ketika siswa ini bermasalah, kita panggil siswanya, kita berbicara dengan nada suara ramah, kemudian akrab, cenderung bersenda gurau, menjaga suasana tetap santai, seperti itu. Di sini siswa merasa senang, kemudian nyaman, karena akrab, merasa akrab dengan kita. Tapi dampaknya ada dampak yang ditimbulkan bahwa dorongan yang terjadi hanya bersifat eksternal, karena masih ada faktor ketergantungan. Jadi kalau ada gurunya, dia baik-baik, dia tergantung dari guru itu, seperti itu, ada ketergantungan dia. Jadi kalau misalnya tidak ada lagi guru itu, dia tidak termotivasi lagi. Jadi masih ada dorongan eksternal yang terjadi pada siswa itu. Selanjutnya Pak, yang keempat. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau, pemantau atau monitor. Di sini biasa dilakukan oleh wali kelas atau guru mata pelajaran. Di sini seorang pemantau bersuara, ini kayaknya kita sering lakukan ini, bersuara datar, tidak emosi, tidak bersenda gurau, cenderung formal. Kemudian pemantau mengandalkan data. Kita guru mata pelajaran itu banyak mengandalkan data. Kemudian pada saat siswa diberikan sanksi, guru mengawasi, Kemudian pemantau mengarahkan siswa berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi misalnya kita guru, kalau pemantau itu ada 10 tugas misalnya yang kita berikan kepada siswa, ada 10 tugas. Lengkap datanya kita di situ. Oh, kita dapatkan siswa ada 5 tugasnya yang belum selesai. Itu artinya dia sudah melanggar disiplin positif. Karena dia tidak termotivasi, maka siswa ini berdasarkan data kita panggil, kemudian kita berikan tugas. Mungkin diberikan tugas itu karena waktunya sudah mepet, ya mungkin bisa jadi ya adalah tugas mungkin disuruh saja menyalin siswa itu. Yang penting kita berbasis data, harus siswa isi nilai yang kosong itu, seperti itu. Selanjutnya di sini ada dampaknya terhadap siswa. Siswa menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sesungguhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi di sini hadiah yang dimaksud ketika siswa itu menganggap diberikan hadiah karena misalnya 5 tugasnya tadi tidak selesai, disuruh saja dalam waktu 1 menit mungkin menyalin temannya punya, dia merasa ringan dibanding dengan temannya yang lain yang aktif. Dia merasa bahwa ada hadiah yang diberikan, maksudnya ada bonus untuk dia, seperti itu. Kemudian siswa tidak sepenuhnya mandiri. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menginformasikan bahwa sekolah itu bisa maju, tidak bisa lagi kita bekerja sendiri-sendiri. Tidak bisa lagi kita bekerja sendiri-sendiri, harus ada yang namanya kolaborasi, kerjasama antara satu dengan yang lain. Ketika ada satu yang lemah, bagaimana yang lemah itu dikuatkan, seperti itu. Jadi saling mendukung,
Jadi saling mendukung antara satu dengan yang lain. Kalau kita mempunyai Bapak dan Ibu sekalian, setiap orang itu mempunyai sudah hukum alam itu, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi memiliki juga kelebihan. Seperti itu. Itu sudah kodak. Saya juga seperti itu, dan semua orang seperti itu. Jadi yang harus kita lihat, karena kita itu memiliki kekuatan, setiap orang itu memiliki kekuatan. Marilah kita padukan kekuatan itu menjadi satu kekuatan baru. Ketika kekuatan itu kita gabungkan, apapun yang di depan itu bisa kita atasi. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan sebelum saya tutup mungkin ada tanggapan atau saran dari Bapak dan Ibu. Saya persilakan sebelum saya tutup. Dan Ibu sekali lagi, iya silakan Pak Irfan. Iya, dipakai mic-nya Pak. Iya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pimpinan, teman-teman guru, dan teristimewa Pak Isman yang saat ini mengikuti pendidikan sebagai CGP. Yang pertama, saya sangat bangga dan salut terhadap apa yang Bapak lakukan Pak Isman ya. Karena kami dulu belum dapat yang beginian, maksudnya belum diarahkan kita untuk mengimbaskan langsung. Nah, sekarang ini Bapak mengimbaskan langsung kepada teman-teman, itu hal yang sangat luar biasa bagi kami pribadi. Ya. Kemudian saya masuk ke substansi tentang posisi kontrol guru. Ada 5 di sini. Dari kelimanya ini rupanya yang paling ideal menurut teorinya ini adalah yang nomor 5. Ini sangat-sangat membangkitkan atau sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Namun untuk mencapai yang kelima ini, posisi kontrol guru sebagai manajer, itu menurut kami pribadi ini hal yang gampang-gampang susah. Saya edit lagi, gampang susah-susah. Kalau gampang-gampang susah berarti 2 kali gampangnya. Ini 2 kali susahnya Pak. Justru yang sering kita lakukan ini, terutama kami pribadi ini yang nomor 1 ya, sebagai penghukum. Kemudian yang kedua juga paling sering kita lakukan tanpa sadar, yang selama ini kita lakukan di sekolah itu atau di kelas, ternyata yang terbanyak kita lakukan, mohon maaf secara pribadi, kalau bukan yang pertama, yang kedua. Jika anak-anak tidak menyelesaikan tugas, itu kita veto mati-matian. Kamu tidak kerjakan, apa sebabnya? Kenapa? Nah, padahal kalau menurut yang Pak Isman paparkan ini sebenarnya hal yang kurang bagus atau kurang wajar. Pada kesimpulannya, boleh barangkali kami minta tanggapan sedikit dari Pak Isman, bagaimana untuk mencapai posisi kontrol yang kelima ini yang secara efisien. Demikian barangkali Pak Isman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah Pak Irfan, terima kasih atas sarannya tadi. Dan ada muncul pertanyaan, bagaimana triknya sehingga kita bisa sampai pada posisi yang kelima ini.
Jadi posisi kelima ini sebenarnya yang dianjurkan oleh Dian Egozen, Pak. Dian Egozen, ahli psikologi. Jadi sebenarnya kita semua sudah berada dalam posisi ini, cuma setiap individu itu dia berada di posisi mana. Tadi Pak Irfan cenderung di posisi 1 dan 2. Jadi sekarang itu kan berbicara tentang memang dari 5 posisi ini, posisi yang ideal itu adalah posisi sebagai manajer. Kita guru itu diarahkan ke sana. Karena melihat dari tadi bahwa dari posisi 1 sampai 4 itu masih ada dorongan motivasi siswa melakukan disiplin positif, masih bersifat internal, masih bersifat eksternal, dorongan dari luar, kebanyakan dari luar. Banyak siswa itu kita marah, dia berubah, tapi dia perubahannya itu bukan karena dari dirinya sendiri, karena mungkin takut dengan guru itu. Jadi langkah-langkah kita itu, kita kan sudah tahu dari 5 tadi di mana posisi saya sekarang. Langkah-langkah kita tadi itu untuk mencapai posisi sebagai manajer itu, langkah kita pertama itu dari diri kita dulu, Pak. Dari kita sendiri dulu, bagaimana kita mendisiplinkan siswa sebagai manajer, sementara kita sendiri, makanya saya menyadari kita mengikuti kegiatan ini, bagaimana kita mendisiplinkan di siswa, kita sendiri belum disiplin, itu dulu dari diri. Kemudian langkah selanjutnya, penerapan disiplin kepada siswa itu tidak bisa dilakukan oleh kita seorang guru mata pelajaran. Harus ada kolaborasi dengan teman, seperti itu. Harus ada kolaborasi dengan teman. Kemudian harus ada di sini bagaimana kita menuju ke posisi kontrol sebagai manajer ini. Di sini kan ada identitasnya bahwa sebagai manajer itu guru membimbing siswa untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi di sini salah satu triknya kita sudah bersikap sebagai manajer. Ketika ada siswa bermasalah, ada siswa atau melanggar disiplin itu, maka langkah utamanya itu kita berdialog, memanggil dia secara pribadi, bukan berdialog di dalam kelas. Memanggil dia secara pribadi, kemudian kita sudah tahu apa kesalahannya, kemudian kita meminta pendapat. Kita meminta pendapat dengan siswa itu, kira-kira apa yang kamu lakukan ini bagaimana kira-kira menurut kamu? Disuruh dia berpikir, Pak. Disuruh dia berpikir, apa yang kita lakukan itu sudah condong ke sana. Yang penting intinya pertama kita harus disiplin dulu. Misalnya, kenapa kau tadi terlambat? Tapi kalau dia melihat kita terlambat, dia tidak termotivasi tuh. Kita sudah tidak lambat, tapi jadi intinya dari diri, kemudian ada kolaborasi dari teman, kemudian kita bisa mempelajari sikap ini membuat siswa itu dia berpikir. Ketika dia berpikir, dia bisa menyadari dan dia bisa melakukan, ternyata apa yang saya lakukan ini salah. Seharusnya saya seperti ini. Jadi seperti itu. Barangkali seperti itu, Pak Irwan ya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, sekian saja informasi saya pada pagi ini. Sekali lagi saya ucapkan Bapak Kepala Sekolah, saya ucapkan terima kasih sudah sempat hadir dalam kegiatan ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.